Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harlina. Saya dari jurusan PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahannya kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kembali dari materi sebelum-sebelumnya. Materi yang saya akan bahas yaitu Ulumul Quran, sejarah dan perkembangannya. Baik, yang pertama yaitu Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan juga merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Al-Quran bukan sekadar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami Al-Quran. Sebagaimana diketahui, diturunkan dalam bahasa Arab, baik lafal maupun uslubnya. Namun demikian tidaklah berarti bahwa semua orang Arab atau orang yang mahir dalam bahasa Arab dapat memahami Al-Quran. Secara rinci, bahkan menurut Ahmad Amin, para sahabat sendiri tidak sanggup memahami kandungan Al-Quran dengan hanya sekedar mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Karena menurut beliau, memahami Al-Quran tidak cukup dengan menguasai bahasa Arab saja. Yang kedua yaitu pengertian ulum Al-Quran. Istilah ulum Al-Quran secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilm, yang merupakan bentuk masdar dari kata alima, ya'lamu, yang berarti mengetahui. Dalam kamus Al-Muhit, kata alima disinonimkan dengan kata arafa atau mengetahui, mengenal. Dengan demikian, kata ilm semakna dengan ma'rifah yang berarti pengetahuan. Sedangkan ulum berarti sejumlah pengetahuan. Adapun kata Quran dari segi istiqaiknya terdapat beberapa perbedaan pandangan dari para ulama, antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syaibah 1992 dalam kitab Al-Madkhal Lidirasa Al-Quran Al-Karim sebagai berikut. 1. Quran adalah bentuk masdar dari qara'a. Dengan demikian, kata qara'an berarti bacaan. Kemudian kata ini selanjutnya sebagaimana bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah,
Artinya, apabila kami telah sesuai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 18. Antara lain yang berpendapat demikian adalah Al-Lihyan. Yang kedua, kata Al-Quran adalah ism alam. Bahkan kata bentukan dan sejak awal digunakan sebagai nama bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Menurut Abu Syahbah, dari kedua pendapat di atas, yang paling tepat adalah pendapat yang pertama, yakni bahwa Al-Quran dari segi istiqaqnya adalah bentuk masdar dari kata qara'a. Sedangkan Al-Quran menurut istilah antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki kemukjizatan lafal. Membacanya bernilai ibadah diriwayatkan secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Muhammad Abu Syahbah 1992. Muhammad Quraish Shihab 1997 mendefinisikan Al-Quran sebagai firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh umat Islam secara tawatur. Maka dapat didefinisikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sesuai dengan redaksinya yang memiliki kemukjizatan lafal yang tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah sampai pada surah An-Nas dan disampaikan secara mutawatir kepada umat Islam, di mana membacanya dinilai sebagai ibadah. Berdasarkan beberapa pengertian ulum dan Al-Quran yang telah dikemukakan di atas, maka ulum yang didasarkan kepada Al-Quran memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran.